Tuhan jamah setiap pasukanmu di CST Tuhan. Setiap mereka Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau siapkan mereka Bapa untuk kedatangan Engkau. Bahkan semasa ada waktu Tuhan, mereka juga mengerjakan, mereka juga bekerja di ladang Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga ibadah malam di tangan Engkau Tuhan. Holy Spirit, have your way Lord. Jamah setiap kami Tuhan. Kami serahkan semua di tangan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, okay, so kita akan terus masuk ke dalam firman Tuhan. So topik kita ialah tentang siap menerobos ya, ready to break through ya. Can click open the slide ya, PowerPoint ya. Siap menerobos ya, topik malam ni, ready to break through. Dan kita sudah tahu bahwa ini bulan yang akhir ya, untuk bulan Mei ini. So kita akan masuk kepada bulan baru. Saya percaya Tuhan sediakan sesuatu setiap bulan. Tuhan sediakan sesuatu. So mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita percaya waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan membawa terobosan dalam hidup setiap kita ya. Ya. God will do something ya in the new month ya. Ya, mungkin tak ada slide tapi tak apa ya. So kita dengar saja dan melihat firman ya. Siap menerobos. Sebenarnya apakah artinya siap menerobos ya? Siap berarti bahawa kita sudah membuat keputusan pribadi untuk melakukan sesuatu. Kita sudah putuskan ya. Dan hidup ini kita tahu bahawa ada satu keputusan, ada satu pilihan. So mari kita bersiap sedia ya untuk menerobos. Menerobos berarti bahawa kita akan menembusi pergumulan atau hambatan di alam Anda sekarang ya. Mungkin Anda mengalami banyak goncangan atau banyak badai dalam hidup pada waktu ini. Tapi waktu Anda menerobos berarti bahawa engkau mau menembus ya. You want to set free ya dari semua pergumulan, can be anything ya. Dalam hubungan, dalam ekonomi dan sebagainya. Bahkan dalam pelayanan dan sebagainya. Dan mari kita bersiap sedia untuk mengalami terobosan ya. Ready for breakthrough, ready to breakthrough ya. Very important, ready, mentalitas dan keputusan pribadi ya. Next. So di sini firman berkata bahawa mari kita lihat Filipi pasal 1 ayat 6. Mari kita baca bersama 2 3. Tuhan sudah memulakan sesuatu dalam hidupmu ya. Percayalah ya. Seterusnya, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menerusi sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Ya, so Ia di sini berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara hidup Anda. Mari Anda bagi tahu jiran Anda, Tuhan sudah memulakan pekerjaan baik ya. Tuhan sudah memulakan pekerjaan baik dalam hidup Anda dan Dia akan meneruskannya ya. Arti Tuhan akan menolong Anda. Ingat, Tuhan sudah menginvestasi dalam hidup Anda. Bahkan Tuhan panggil Anda dalam kerajaan Dia. Anda diselamatkan. Ada tanggungjawab. Di sini Tuhan akan menolong. Tapi yang penting di dalam sini bukan tentang pertolongan Tuhan, tapi yang penting di sini ialah Anda harus putuskan apakah kamu mau ditolong. Ya, sangat penting. Apakah Anda mau ditolong? Ya. So kerana masalah sering terjadi dan sebenarnya bukan masalah bagian Tuhan, tapi masalah kita. Ya, ia dimulai dari kita, di mana kita tidak mau ditolong. Ya, contohnya, Anda sedang bekerja ya, bekerja di mana Anda perlu kemahirian tertentu. Dan saya percaya bahawa mungkin bos Anda akan memberi latihan dan training kan? Dia akan memberi training. So selewati mungkin berapa minggu atau 1-2 bulan selepas training Anda sudah dilengkapi. Nah, nanti Anda akan terus maju di mana Anda pergi ke tempat bekerja. So di situ akan terlihat apakah Anda sudah menangkap apa yang di training. So di sini mari kita tahu bahawa apapun yang Anda lewati dalam hidup ini,
pergumulan apapun, Tuhan sudah sedia untuk menolong. Kerana apa? Kerana Tuhan Maha Esa. Bahkan Tuhan Maha tahu. Dan hikmat Tuhan lebih tinggi dari hikmat kita. So di sini Tuhan pasti menolong, ya. So sangat penting di mana waktu kita rindu untuk siap menerobos, kita harus sedia, ya, sedia bekerja dengan Tuhan, partner dengan Tuhan, ya. So di sini bahasa Inggris saya very meaningful. God who start His great work in you would keep at it and bring it to a flourish finish. Artinya Anda akan mengalami kejayaan, sukses yang gilang gemilang, ya. So seterusnya, mari kita lihat firman, ya. Saya baca saja. Di sini dalam siap menerobos, ya, bersatu dengan Tuhan. Sangat penting bersatu, ya. Intinya di sini. Jadi kerana dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Kerana itu sempurnakan sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. So di sini sangat sederhana di mana? Apa artinya dalam Tuhan? Jadi kerana dalam Tuhan, dalam Kristus, artinya kita sudah bersatu dengan Tuhan. Kita sama frekuensi dengan Tuhan. Kita mengalami alignment, selaras hidup kita dengan Tuhan. So di sini dalam Tuhan ada nasihat. Kita akan terima nasihat, penghiburan kasih, ya. Kita akan menerima belas kasihan, mercy and grace, ya. So di sini sangat penting di mana waktu kita mau siap menerobos, mari kita lebih melekat kepada Tuhan. Seterusnya, next, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendak dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. So di sini sebenarnya sering kita tidak bisa menerobos. Kenapa? Kita terlalu fokus kepada diri kita. Kita pentingkan diri kita. Karena biasa kalau dunia akan katakan bahwa kalau saya tidak jaga diri saya, siapa jaga saya? Tak ada orang memperhatikan. Ini dalam bagian dunia. Tapi dalam bagian rohani sebenarnya Tuhan katakan bahwa carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan kebenaran dan semuanya akan diberikan. So supaya kita bisa menerobos, jangan hanya fokus kepada diri kita. Jangan hanya fokus kepada pekerjaan saja. Bukan bahwa Anda tak harus bekerja, tapi jangan fokus kepada itu. Jangan fokus kepada keluarga saja. Jangan fokus kepada yang bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan katakan, waktu kita fokus balik kepada Tuhan, kerana waktu kita mencari Tuhan, Tuhan sediakan semuanya, ya. Tuhan akan membelah laut untuk kita. Siapa mau? Siapa mau di mana Tuhan membelah laut? Siapa mau mengalami terobosan? Kerana kalau kita jujur, ya, kekuatan kita tak kuat. Mungkin ada six pack, mungkin ada sangat kuat. Tapi kekuatan diri kita tak bisa memampukan kita mengalami terobosan. Sangat jelas, ya. Apakah siapa yang sudah nyaman dengan keadaan diri sekarang? Siapa nyaman dengan ekonomi? Angkat tangan. Siapa nyaman dengan apa-apalah, ya, pekerjaan, dengan keadaan? Tak ada orang. Kerana kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tak bisa melakukan apa-apa. So di sini oleh itu mari kita lihat saja firman Tuhan, Filipi pasal 5, ya. Next, pasal 2. Next. Di mana, dan ini sebenarnya juga tentang tema tahun ini, ya, CSD, ya. Contoh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus bagi contoh kepada kita? Mungkin ini kita baca bersama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. So di sini kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ayat 7
mengosongkan dirinya sendiri. Artinya, dia tidak penting, dia tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan, alasan Tuhan Yesus dikirim Bapa ke sini, ke dunia, ialah untuk apa? Untuk disalibkan. Disalibkan untuk apa? Siapa tahu? Tuhan Yesus disalibkan untuk menembus dosa kita. Siapa tak ada dosa? Siapa ada dosa? Siapa sakit? Siapa bergumul? Tuhan tanggung semua di atas kayu salib. Dan di sini arti dengan sejak sederhana yang bisa kita tangkap ialah bahawa Tuhan memberi hidup untuk kita. Dia mati di atas kayu, dia rela. Ya, so sebagai hamba dia sebagai hamba sebenarnya dia boleh buat pilihan. Tapi kerana dia tahu utusan dia ialah untuk disalibkan. Dan memang kalau kita membaca firman Tuhan bahawa Yesus juga bergumul. Dia kata, kalau bisa alihkan cawan itu. Tapi dia seterusnya dia rela untuk disalibkan, mati untuk kita. So di sini mari kita melihat contoh Yesus ya. Waktu kita rindu, sangat-sangat rindu, siap untuk menerobos, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Ya, kita perlu bergantung Tuhan. Ayat 8 saya baca saya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, yaitu Yesus, ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia taat. Dan itu pilihan. Dia bisa memberontak, ya, dan tidak mau disalibkan. Kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, apa yang kita ada sekarang hari ini? Kita tak akan mempunyai keselamatan yang pertama. Kan hanya Tuhan Yesus yang kudus, tak ada celah, tak ada berdosa yang bisa disalibkan, yang bisa menggantikan untuk kita. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh itu kita mempunyai harapan, ya. Next. Oleh itu mari kita baca ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengarahkan kepadanya nama atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan. Ya. So waktu dia surrender, ya, dia serahkan hidup di atas kayu salib, Tuhan mengangkat dia. So oleh itu, jikalau anda masih bergumul dengan sesuatu dalam hidup ni, apapun, ya, ekonomi, hubungan dan sebagainya, pekerjaan, kuliah dan sebagainya, Tuhan mampu menolong. Tapi persoalannya ialah apakah kamu mau ditolong, ya. Sering itu bahagian di mana biasa manusia, ya, semasa kuat, ya, semasa boleh bergerak, kita mau apa? Kita mau action, kita melakukan apa? Okey, contohnya kurang wang, ambil pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, 4. Boleh banyak, kita satu hari bisa bekerja 3-4 pekerjaan. Karena kita ingat bahawa itu bisa menyelesaikan. Dan memang kalau kita melihat, ya, mungkin short term, ya, dalam masa jangka yang pendek bisa mungkin menolong. Tapi siapa bisa bekerja tak payah 24 jam lah? Siapa boleh bekerja 18 jam setiap hari? Siapa boleh? Angkat tangan. No one. Kan kita bukan mesin. Kita bukan mesin. Kita bukan robot. So oleh itu mari kita sadar bahawa kalau anda siap menerus, anda mungkin perlu menyerahkan sesuatu, ya, bekerja partner dengan Tuhan, di mana Tuhan akan tunjukkan caranya, ya, tujuan caranya. Okey, next. Kamu tahu bahawa kesetiaannya telah teruji. Okey, di sini, ya, kamu tahu bahawa kesetiaannya telah teruji, bahawa ia telah menolong aku dan pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. So di sini siapa tahu Filipi ditulis oleh siapa?
Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Dia kata tentang kesetiaan itu siapa? Timotius, yaitu anak rohani dia. Dia kata kesetiaan Timotius teruji. Mengapa dia katakan kesetiaan Timotius teruji? Kerana apa? Karena Timotius gada itu yang ilahi. Ya. Dia melakukan bahagian dia. Dia melakukan panggilan dia. So di sini kalau kita bisa tak setia waktu Tuhan berbicara sesuatu, mungkin kita akan mengalami terobosan itu cepat. Tapi kalau kita sudah dengar, tapi kita degil, ya, itulah bahagian di mana kita mungkin akan terus bergumul. Ya, mungkin anda akan bergumul. Kalau 3 bulan ke depan Anda masih bergumul dalam bahagian yang sama, siapa mau angkat tangan? Kalau itu Anda terus bergumul 6 bulan ke depan, siapa mau? 5 tahun ke depan. Kerana kita harus tahu satu kenyataan, kalau kita tidak berubah, keadaan kita tak akan berubah. Kerana keadaan terobosan akan hanya terjadi waktu Anda berubah. Tuhan kata kerjakan itu, kita kerjakan. Tuhan kata tidur, mau tidur? Kita ingat bahawa ada kala kita ingat bahawa kita Superman, ya. Saya harap Anda jangan tersinggung, ya. Ini sebenarnya bukan dalam tulisan, ya. Waktu saya sediakan firman, ya. Tapi kita harus paham bahawa jalan kita adakala hanya kepada jalan buntu, kan? Betul kan? Kalau kita jujur lah, ya. Siapa pernah lewati jalan buntu? Angkat tangan. Apapun lah. So di sini, ya, mari kita tangkap itu, ya. Okay, next. So di sini yang kita bisa belajar, ya. Okay, sekejap. Okay, ini mengenal tentang Kristus. Saya baca saja. Yang ku kendaki ialah mengenal, ya. Ini Paulus berkata, ya, mengenal Dia, yaitu Kristus, kuasa kebangkitannya, persekutuan dan penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, ya. Sangat sederhana, di mana Paulus rela menderita, turut menderita bersama dengan Tuhan Yesus, ya. So di sini kalau kita mau terobosan, ada kalau sesuatu yang mungkin Anda tidak bisa memahami, hanya kalau kita tidak kerjakan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, mungkin kadang kita tak akan berubah. Ya. Sangat penting, ya. Next. Okay, ayat 12, ya. Pasal 3 ayat 12. Mari kita baca bersama, 2-3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengerjakannya. Kala-kala aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Seterusnya, saudara-saudara, aku sendiri menganggap bahawa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarah kepada apa yang ke depan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurga dari Allah dalam Kristus Yesus. So di sini satu hal yang sangat penting ialah Paulus juga manusia biasa, di mana dia kata bahawa dia juga mengejar, ya. Dia tidak sempurna, ya. Tapi aku pun telah ditangkap Yesus. Satu bahagian, dia telah ditangkap Kristus Yesus. So di sini Paulus ditangkap Tuhan. Ditangkap Tuhan apa? Dia sudah rela. Apa Tuhan mau, He will do it. Itu artinya ditangkap oleh Yesus. Dan seterusnya
beliau kata, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang aku lakukan ya melupakan apa yang di belakang. So sangat penting. Kenyataan ialah apa yang terjadi pada masa lalu, apakah kita bisa mengubahkan? Contohnya kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, apapun. Apakah kita bisa delete, erase? Tak bisa. Kita tak bisa mentiadakan itu, karena itu memang kenyataan sudah terjadi. Kejelekan kita, dosa kita dan sebagainya. Tapi apa yang Paulus katakan sangat penting, di mana mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Sangat penting. Look forward, ya, look forward. Dan ayat 14 kata berlari dengan tujuan. Apa tujuan hidup anda sebenarnya? Apa tujuan hidup anda? Cuba, tujuan hidup anda apa? Apa? Mencari. Ada ya. Ini memang sangat baik ya, dengan tujuan Paulus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, ya, untuk dapat kemenangan, ya. Dan bahasa Inggeris kata, he say, I go forward to the mark. Ada tanda. Dia fokus pada tanda itu, yaitu reward of high purpose of God. Di mana waktu kita sudah kerjakan bagian kita akan terima upah, ya. Tapi apa tujuan hidup anda sebenarnya? Tujuan hidup anda ialah mencari isteri, mencari suami. Ya, itu bukan salah ya. Tapi kalau itu satu-satu tujuan, mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Apa tujuan hidup anda? Mencari uang? Tidak salah. Tapi kalau kita melihat ya, kalau kita lihat di 1 Timotius, ada di slide ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 10, sangat jelas firman berkata, kerana akan segala kejahatan ialah cinta wang. Kalau anda sudah terlalu mencinta wang, anda takkan fokus kepada tanda itu, to the mark. Kalau anda tidak fokus kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kita akan shipwreck, kita akan menyimpang. Kita akan menyimpang, jujur. Kalau kita hanya fokus kepada keuangan, kita akan menyimpang. Kalau kita hanya fokus kepada pacar kita saja, kita akan menyimpang. Kalau kita fokus kepada suami dan isteri saja, kita akan menyimpang. Kalau kita fokus kepada anak saja, kita akan menyimpang. Karena itu yang paling penting, bukan Yesus. Nah, saya berharap anda bisa menangkap itu. Bukan bahwa keluarga tidak penting, bukan bahwa uang tidak penting, bukan bahwa pekerjaan tidak penting, bukan bahwa pelayanan tidak penting. Tapi fokus ialah apa? Harus kepada Kristus dengan tujuan di mana kita berlari untuk memperoleh upah, hadiah syurgawi, panggilan syurgawi itu, ya. So sangat penting, mari kita menangkap ya tujuan benar. Kalau kita sudah menyimpang dari tujuan yang benar, kita akan menjauh dari Tuhan. Karena waktu kita menjauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Everything like disaster, ya. Banyak disaster. Kita kerja, tak ada Tuhan, kita jadi lemah, kita sakit. Bahkan ada kalau anda sadar, mungkin ada yang di anda yang masih sangat muda ya. Anda kata, saya boleh kerja 24 jam satu hari. Boleh. Anda 20-an, 30-an, 40-an mungkin kalau anda jaga, mungkin masih boleh. Tapi last kalau anda sudah 50-an, anda, nah, kalau mesinnya sudah terlalu dipakai, apa yang terjadi? Rosak, perlu ditukar.
Tapi boleh jantung ditukar? Boleh. Boleh, orang kata boleh. Kalau sesuatu jantung organ yang sudah ditukar, tak akan fungsi 100%. Bahkan harus makan banyak ubat untuk menahan. Supaya apa? Karena kalau kita ambil jantung, saya bukan kata artificial jantung, tapi jantung dari orang lain, kita perlu makan ubat supaya itu diselaras. Diselaras, kalau ginjal harus makan ubat untuk diselaras. Dan memang kita tahu bahwa kita akan membayar banyak kalau contohnya kita tak menjaga kesihatan. Nanti anda bayar, mungkin anda dapat 1 juta, wah, anda sangat suka cita ya, 1 juta, wah. Tak bayangkan bapak saya hanya ada 5.000 saja sampai sekarang, saya sudah 1 juta. Anda happy. Tanpa sadar, pada ada kala mungkin tak payah 40 tahun, mungkin 30 lebih sudah ada masalah. Masalah mesin dalam tubuh anda. Ditukar part. Ditukar part itu sangat, wah. Percayalah, kalau kita tukar part badan kita, itu sengsara. So oleh sebab itu, mari kita bisa fokus kepada tujuan yang benar, di mana anda tidak menyimpang, ya. Ya, so sangat penting di mana rela ditangkap Tuhan, ya, rela, dan ada tujuan hidup yang benar, ya. Dan saya percaya nanti anda akan menikmati hidup ini, ya. Mungkin anda bukan yang paling kaya, tapi anda menikmati hidup, sesuatu yang baik, ya. Next, okay. So di sini kita akan belajar sedikit, ya. Saya bagi beberapa poin agak penting, ya. Siap menerobos, ready to break through, ya. Saya percaya anda rindu terobosan hidup, apakah ekonomi, keluarga, apapun, ya, ya, pekerjaan dan sebagainya. Tapi mengapa belum menuju breakthrough, terobosan, dan apa hambatannya? You have to ask. Anda harus tanya persoalan itu. Mengapa belum breakthrough, ya, belum terobosan? Sederhana, mari kita mengkaji sedikit, yaitu 3 bahagian. Next. Bahagian satu ya physical, spiritual, dan emotional, ya. Biasa kita hanya fokus kepada yang spiritual, ya. Kita jarang menjaga yang physical, yang emotional, ya. Oleh itu, mungkin kita bisa sering bergumul, terus bergumul, ya. Okay, next, mari kita lihat pelajaran beberapa bahagian, yaitu tentang fisik, ya. Fisik sangat sederhana. Apakah anda memberi istirahat yang secukupnya? Apakah anda cukup tidur, cukup rehat? Sangat penting. Kalau anda mau breakthrough, anda harus bisa mendengar Tuhan. Anda tak bisa hanya kerja 18 jam setiap hari. Bagaimana anda mendengar Tuhan? Waktu anda capek, contohnya bukan apa. Kalau waktu anda sangat letih, ya. Contoh bos cakap sesuatu, bisa anda dengar? Mungkin tak dengar. Dan saya percaya itu sama juga dalam keluarga. Kalau anda sudah sangat lelah, anda tidak bisa mendengar. Apakah kedua, makanan dan minuman yang sihat? Siapa ada makan dan minuman yang sihat? Ini bukan berbicara tentang makanan yang, tapi makanan sihat. Siapa ada makan sihat? Angkat tangan. Puji Tuhan, ada berapa? Ya, harus dijaga. Kan fisik ini, tadi kita sudah belajar bahwa ini mesin part, sel-sel, organ-organ, ya, saraf. Perlu dijaga, perlu khasiat, perlu exercise, olahraga. Itu sebab kita sekali-sekala ada exercise bersama, ya. Tapi itu jangan fokus pada itu, karena itu mungkin 1 bulan 1 kali. Anda seharus exercise, olahraga setiap hari. Sederhana, nggak usah yang berat.
30 minit dan sebagainya. Siapa ada lakukan? Angkat tangan. Cara menjalan. Wah, ada di sini ada, puji Tuhan ya. So ini penting sebenarnya. Ini akan menjaga fisik anda tetap sehat. Bahkan dan satu ini juga sebenarnya melihat alam semesta, melihat pokok, melihat apa? Melihat bunga, melihat tanaman yang alami. Kan satu artikel menyatakan ini handphone ya. Kalau kita melihat yang alami ya, di sini saya percaya ada banyak image-image ya, dan itu lukisannya yang sangat cantik. Tapi percayalah, itu tidak menolong. Tapi kalau anda melihat yang alami, itu menolong anda. Kerana mata kita bukan dicipta untuk 2D, 3D. Karena di alam ciptaan Tuhan ini sangat luar biasa. Ini lebih daripada 3D. Saya tak tahu apa jenis D. Tapi ini sangat baik untuk kita. Oleh sebab itu, contohnya orang, kalau contohnya seseorang mau mendapat ilham, contohnya saintis dia mengambil tak bisa menerobos tentang persoalannya, masalah teknik dia biasa akan pergi mana? Dia akan pergi berjalan-jalan. Berjalan-jalan bukan pergi berjalan di mall. Dia akan berjalan di tempat yang alam, yang biasa. Mungkin di depan, kalau di depan rumah ada tanaman, pergi melihat pokok dan sebagainya. Itu akan menolong kita sebenarnya. Oleh itu, mari kita percaya bahwa mari kita menjaga bahagian fisik kita ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar. Kita sensitif waktu Tuhan bicara ya. Kedua, next, itu spiritual ya. Ini spiritual bagian rohani, di mana saya ini berbicara tentang fokus kepada kehidupan pribadi kita ya. Sedikit checklist ya. Siapa setiap hari ada berdoa. Ini untuk supaya anda sadar ya, berdoa bahkan berpuasa itu perlu ya. Dalam firman ya, push bhakti, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Ada kala kita berdoa, contohnya kita sakit, contohnya, wah sakit kepala, wah pening kepala. Biasa kita kan berdoa, dalam nama Yesus sembuh. Mungkin kurang apa 1 minit. Oh Tuhan, saya sudah berdoa. Ada kala itu terjadi di mana dalam anugerah Tuhan bisa jadikan sembuh. Puji Tuhan. Tapi ada bagian di mana anda harus terus doakan. Terutama sesuatu yang sangat serius, bukan kesakitan, tapi sesuatu masalah yang besar dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam ekonomi dan sebagainya. Kita harus terus menerus berdoa. Ini bahagian spiritual ya. Karena inilah senjata rohani di mana Tuhan sediakan untuk kita. Siapa ada membaca firman setiap hari? Angkat tangan. Puji Tuhan, sangat penting. Mari kita sadar bahwa firman itu membersihkan pemikiran kita, membersihkan, menguatkan, menghibur, memberi tujuan hidup ya. Firman itu sangat penting ya. So, dan seterusnya kesendirian itu yang sering kita susah melakukan, di mana ini arti bahwa kita tidak buat apa-apa. Kita jasa how to say Mengasingkan diri. Mengasingkan diri ya, mengasingkan diri. Tidak buat apa-apa. Siapa suka lakukan begitu? Mengasing diri, tak buat apa-apa. Ini sering kita bergumul. Kerana apa? Karena kita masih, terutama kita masih sihat, kita mau buat sesuatu. Nah, tadi saya ada share, kita mau lakukan sesuatu. Contohnya, tak cukup uang, kita mau kerja lagi, ekstra.
Contohnya, mungkin Anda lihat bahawa pacar itu ya, tak cocok ya, cari lagi. It's okay, nothing wrong. Tapi sering kita cari lagi, kita cari yang ada kala lebih kurang sesuai. Tapi kalau kita tanya Tuhan, okey, saya asingkan diri, saya berdoa. Mungkin itu akan berbeza ya. So, bagian spiritual berperang saya rohani ya. Bulan 3 kita sudah belajar tentang gada besi ya. Bagian gada besi di mana kita harus sadar tentang kelemahan kita. Kelemahan kita, dosa, ada kala dosa dari keluarga, latar belakang kita dan sebagainya. Bahkan bagian emosi kita dan sebagainya. So kita harus berperang itu ya. Dan seterusnya satu bagian yang sangat penting di mana waktu kita melakukan disiplin rohani, kita harus berani melakukan. Ada kala mungkin sepertinya ada banyak hambatan. Bahkan waktu kita berperang seperti tak ada sesuatu terjadi. Saya hanya mau share bahawa waktu Anda berperang secara rohani, pasti ada sesuatu terjadi. Hanya mungkin belum selesai. Sepertinya, contohnya, di sini ada juga yang mencat kereta ya. Kalau kita cat kereta separuh, contohnya, kalau kita cat separuh, apakah kita bisa bagi ke customer? Apa yang akan customer katakan? Belum siap, mobil saya tak cantik, karena separuh saja ada cat. Tapi kalau mobil itu dicat sepenuhnya, wah, itu shining ya, sangat cantik, warna yang saya suka dan sebagainya. Sama juga ya, peperang rohani, percayalah waktu Anda berani ya, kan kita tahu bahwa Tuhan Immanuel, Dia menyertai kita. Dan waktu Anda terus berani, walaupun banyak tantangan, satu hari Anda akan lihat ya, akibat Anda setia berperang secara rohani, dan Anda akan menerima hasil yang baik ya. So sangat penting ya. Okay, next, di mana disiplin lahirnya ya. Ini berbicara tentang pelayanan pengelola kita, kesederhanaan kita ya. So sangat penting di mana kita harus juga melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan tak semestinya dia di mimbar ya. Melayani Tuhan banyak bahagian. Mengatur kerusis juga pelayanan. Masak juga pelayanan. Transportasi juga pelayanan. So mari kita sadar bahwa mari kita melayani Tuhan. Karena waktu Anda melayani Tuhan, ada upahnya. Kedua, pengelola ya. Bagaimana Anda mengelola waktu Anda? Puji Tuhan, ini malam ya, ini hari Sabtu. Bahkan ini musim holiday. Anda bisa pilih untuk apa? Lihat movie, jalan-jalan, makan-makan, shopping, libur. Kan? Anda membuat pilihan. Bahkan Anda yang mempunyai sedikit uang atau mempunyai kenderaan, Anda bisa pergi mana-mana. Tapi akhirnya Tuhan akan melihat hidup kita, bagaimana Anda mengelola waktu Anda ya. Talenta yang sudah Tuhan bagi, bahkan keuangan, bagaimana Anda pakai. Anda pakai sering ya. Saya harap bisa menangkap ya di sini. Sering kita tidak mengalami terobosan kerana kita cuai, kita tidak melakukan bahagian kita. Contohnya, karena di dalam firman banyak berbicara tentang keuangan. Bagaimana Anda menggunakan keuangan Anda? Kita bisa untuk beli pakaian, beli kosmetik, beli kenderaan, apa-apa ya. Sangat senang. Beli untuk diri ya sangat senang. Tapi kalau kita memberi, nggak usah bagian memberi untuk gereja, tapi menolong orang dan sebagainya. Siapa ringan tangan? Angkat tangan.
menolong. Susah. Dan itu akan menghambat, ya. Di mana contohnya kalau itu Anda tidak bisa mengelola ekonomi dengan baik, Anda akan berdepan dengan hambatan keuangan, ya. Ya, bahkan krisis keuangan, ya. Karena firman berkata, give and it shall be given. Memberi, lepas tu Anda akan diberi. Ini prinsip, ya. So mengapa di dunia ni ada orang yang sangat kaya, mungkin mereka belum kenal Tuhan, bisa sangat kaya raya. Karena mereka murah hati, mereka rela memberi. So mari kita sadar yang penting malam ni, sadar apa masalah anda. Masalah keuangan, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah study, ya, kuliah, masalah pelayanan. Biasa itu masalah. Anda harus apa? Anda harus mencari puncanya. Mengapa hubungan tidak Anda dengan orang lain tidak baik? Mengapa contohnya? So Anda harus, itulah puncanya. Kalau itu masalah, mari kita lihat dengan lebih mendalam, ya. Dan kejikan bagian itu, ya. Kesederhanaan itu sangat penting, ya. Hidup sederhana, ya. Jangan hanya rindu kemewahan dan karena itu akan waktu kita saya share sedikit, yaitu contoh yang mungkin dalam bagian sosial media Anda lihat, wah, itu orang hidup kaya raya, kereta besar, banglo besar dan sebagainya. Wah, baju cantik, wah, handphone saya tak tahu Samsung berapa, ya, iPhone berapa, 16, 17. Wah, itu kita kerjakan itu. Contohnya, kalau Anda bergumul dalam ekonomi, mungkin itu masalah. Anda mengejar itu. Anda tidak tahu mengelola dengan baik, ya, keuangan contohnya. Ya. So, mari fokus kepada yang penting, fokus balik kepada Tuhan. Oleh itu, mari kita berfokus kepada Tuhan, ya. Next, ya. Ini tentang persekutuan, sangat penting, ya. Persekutuan doa, persekutuan connect group dan sebagainya, ya. Worship seperti ibadah dan sebagainya, ya. So next. So tadi kita sudah belajar sedikit, ya, sederhana, ya. Mari kita cari punca, ya, bagian fisik, ya, bagian spiritual, yaitu rohani, dan bagian emosi, ya. Ini berbicara tentang apa? Emosi berbicara tentang pemikiran dan mentalitas, ya. Emosi di mana mungkin ada masih bergumul kerana ada trauma hidup, ya. Contohnya, bagaimana kita menerobos itu. Mari kita perbaikan untuk menyembah Tuhan, ya. Menyembah Tuhan bukan setakat di dalam gereja, tapi di keluarga, secara pribadi, ya. Sangat penting. Kalau waktu Anda menyembah Tuhan, kita sedang apa, ya? Serahkan beban kita kepada Tuhan. Kita belajar serahkan kepada Tuhan, ya. Dan itu akan menguatkan Anda, ya. Ya, dan sangat penting di mana memilih teman yang membangun, ya. Hindar kepada mereka yang terlalu negatif, ya. Sangat sederhana dan cepat bertobat dan berubah. So di sini satu bagian, ya, bagian emosi, saya mendorong bahawa, ya, mari kita beresi TPU, ya. Ya, jika Anda melewati seminar itu, mari kita beresi. Karena apa? Karena itu sering kita tidak bisa menerobos. Karena apa? Ada blok pemahaman, blok untuk mengerjakan sesuatu, blok di mana Anda ingat bahawa tak boleh lah. Kalau Anda ingat bahawa Anda tak boleh, memang tak boleh. So mengapa firman berkata bahawa sesuai imanmu, itu akan terjadi.
Sesuai imanmu, Anda contohnya akan mendapat pekerjaan lebih baik. Sesuai imanmu, Anda bisa sembuh. Sesuai iman, Anda bisa apa-apalah ya, banyak bahagian. Sesuai imanmu. Dan kalau bahagian apa ya, di mana Anda dipengaruhi oleh mungkin orang bersama dengan Anda yang negatif, yang mungkin tidak baik, itu akan mempengaruhi di mana Anda menerobos. Jika contohnya kalau ada kakek nenek dan sebagainya sakit tertentu, mungkin diabetes dan sebagainya, Anda harus banyak doakan, putuskan contohnya, supaya itu tidak turun kepada Anda, bahkan kepada keturunan Anda. Ya, so sangat penting untuk setiap kita, ya, kita betul-betul memberesi itu, ya. So sederhana, sangat sederhana. Okay, next. Banyak bersyukur, ya, banyak bersyukur. Apapun yang terjadi, ingat bahawa apapun yang terjadi dalam hidup ni, kerana Tuhan mengizinkan, ya. Firman berkata, ya, Roma 8:28. Mari kita baca bersama, 2-3. Kita tahu sekarang bahawa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, Allah turut bekerja. Mungkin Anda salah pilih contohnya, tapi Tuhan Yesus bila pakai keadaan itu untuk membentuk Anda, menjadikan Anda lebih bijak. Contohnya, ya. So banyak bersyukur. Bagaimana Anda bisa mengenal pemulihan dalam bagi emosi? Banyak bersyukur. Bersyukur. It's not easy. Sangat senang kita bersyukur kalau semua baik, keluarga baik, senang bersyukur. Ekonomi sangat baik, sangat bersyukur, senang bersyukur. Tapi kalau sesuatu badai dalam hidup ni, mari kita belajar untuk bersyukur, karena itulah yang Tuhan mau. Bahkan bersukacita senantiasa. Bersukacita apapun. Bersukacita. Karena ada Tuhan. Pasti bukan kerana Anda mampu, tapi kerana Tuhan. Oleh itu, mari kita belajar bersukacita. Kerana semua di tangan Tuhan. Tuhan kendalikan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tak akan terjadi. Dan sangat jelas kita bisa belajar dari Ayub. Dia kaya raya, dia saleh, tidak bercacat. Tapi Tuhan juga izinkan di mana Tuhan ambil semua harta, bukan harta saja, tapi Tuhan ambil semua anak-anak dia. Bayangkan. Tapi selepas proses itu, Ayub diberkati 2 kali lipat, diberi anak dan sebagainya. So itu sangat penting, ya. Mari kita belajar dan mengampuni, ya, supaya kita diampuni. Ini bagian emosi di mana ada kala kita tidak mengalami terobosan kanan, kita tidak mau mengampuni. We have to release it, ya. Ampunilah supaya Anda diampuni Tuhan. Siapa mau diampuni Tuhan, angkat tangan. Ampunilah orang lain. Kan waktu kita tidak mengampuni, itu menghambat apa? Menghambat apa itu? Betul. Itu sangat menghambat. Percaya bahwa kalau Tuhan stop blessing Anda bisa kering. Bahkan kalau Anda rela mengampuni, Anda akan lebih sukacita. Bukan tahu bahawa tak ada masalah, tapi Anda lebih sukacita. Dan oleh itu, mari kita belajar. Kita semua dalam perjalanan di mana
Saya berharap Anda tidak rasa tertuduh atau apa ya. Jangan. Tapi kebenaran itu menolong ya. Akan menolong Anda terus maju. Lebih kuat. Lebih kuat. Bahkan lebih melekat kepada Tuhan. Lebih tidak cinta wang. Cinta wang itu akan segalanya. Oleh itu mengapa ada terjadi di mana? Ini saya tak katakan apa negara. Kalau presiden itu menjamah tentang wang, itu dibunuh. Ini sejarah sebenarnya. Kan orang dunia ini, don't touch my money ya, kan? Don't touch my money. Kalau Anda touch money dia bunuh dia, kamu lah. Oleh sebab itu, berhati-hati. Karena ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kalau itu sudah menjadi Tuhan dia, wang sudah menjadi Tuhan. Anda touch saja dia, Anda bisa dibunuh. Ya, so sejak sederhana, mari kita belajar tentang itu ya. Pasukan CST siap menerobos? Siap menerobos? We are going to the next month. Kita akan maju ke bulan yang baru. Ingat, bahkan firman berkata bahwa His mercy is new every morning. Rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Setiap pagi. Maksud, kalau semalam kamu kerjakan jelek, bukan saya mendorong Anda kerjakan jelek ya. Kalau Anda kerjakan tidak baik, tidak berkenan, ada harapan bertobat, minta ampunan Tuhan. Next day, hari seterusnya, Anda bisa datang dan berani. Karena firman berkata bahwa datang kepada Tuhan dan berani. Oleh sebab berani sangat penting. Berani bukan Anda layak. Anda dan saya hanya dilayakkan. Ingat, karena darah Yesus. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu yang bisa kita depend on ya. Yesus, darah Yesus. Darah Yesus tanggung semua dosa, kesalahan, kesakitan, semuanya darah Yesus. Dan oleh itu Anda bisa datang kepada Tuhan ya. Dan mari kita semangat bergairah, mengutamakan Tuhan ya. Mari kita bangun.